Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan. Kita membahas aktivitas peluncuran pada seminggu terakhir dan juga ada tambahan update terbaru ya seputar teknologi antariksa di segmen terakhir. Kita mulai dari yang pertama, 18 November, SpaceX Falcon 9, misi Optus X-TD7. Ini diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Peluncuran Kennedy Space Center milik NASA, negara bagian Florida. Ini adalah satelit komunikasi buatan Northrop Grumman untuk perusahaan telekomunikasi asal Australia, Optus. Ini tujuannya ke orbit transfer geostasioner. Masih di hari yang sama, 18 November, SpaceX lagi, Falcon 9, Starlink Group 9 sampai 12. Ini diluncurkan dari pad SLC-4E di basis Angkatan Luar Angkasa Amerika, Vandenberg, California. Ini untuk mengirim 20 satelit untuk konstelasi Starlink Group 9 sampai 12. Tujuan orbitnya ke orbit dekat bumi. 19 November ada SpaceX Falcon 9 GZ-20. Ini diluncurkan dari pad SLC-40 Stasiun Luar Angkasa Amerika di Cape Canaveral, negara bagian Florida. Ini adalah satelit komunikasi hasil kerjasama antara Indian Space Research Organization Satellite Center dan Liquid Propulsion System Center. Satelit ini adalah bentuk lanjutan dari program untuk jaringan satelit komunikasi dari GSAT untuk keperluan memaksimalkan kebutuhan infrastruktur komunikasi untuk program Smart Cities Missions of India. Ini tujuannya ke orbit transfer geostasioner. 20 November, SpaceX Starship Test Flight 6. Ini detailnya sudah Mas bahas kemarin ya. Ini adalah pengujian prototipe sistem peluncuran Starship ke-6. Diluncurkan dari Starbase, Texas. Bawaannya sepotong pisang. Tujuannya ke suborbit. Jadi intinya Super Heavy Booster gagal kembali ya ke tower peluncuran dan harus melakukan soft landing di Teluk Meksiko sekitar 30 km dari tower peluncuran. Dan ini sudah ada info resmi ya dari Elon, dan memang benar penyebab pembatalan prosedur penangkapan Super Heavy Booster di tower peluncuran karena kerusakan antena tower yang menyebabkan kegagalan transmisi sinkronisasi telemetri. Ditambahkan juga kata Elon kalau memang dipaksakan sebenarnya masih bisa, hanya saja diputuskan untuk tidak dilakukan ya, karena untuk jaga-jaga saja. Jadi eman-eman ya kalau gagal, karena Super Heavy Booster yang segede gitu kalau nubruk tower peluncuran itu lumayan perlu waktu buat benerin ya. Nah, untuk penerbangan Starship-nya bisa dianggap sukses ya, karena mampu melalui beberapa pengujian ekstrim dan berhasil mendarat atau soft landing di Samudra Hindia bagian timur. Tepatnya di sebelah selatan Pulau Jawa, atau lebih dekat ke pesisir pantai barat Australia. Ini juga ada cuplikan video baru ya ketika buoy cam berhasil merekam detik-detik Starship saat melakukan soft landing. 21 November ada Roscosmos, roketnya Soyuz dengan progres MS-29. Diluncurkan dari situs 31-6 di situs peluncuran Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Ini adalah kapsul resupply untuk para kosmonot ya di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Tujuannya tentu saja ke orbit dekat bumi. 22 November, SpaceX Falcon 9.
Starlink Group 6-66. Diluncurkan dari pad SLC-40 di stasiun milik Angkatan Luar Angkasa Amerika Cape Canaveral, negara bagian Florida. Ini bawaannya adalah 24 satelit Starlink untuk mengisi konstelasi jaringan satelit Starlink Group 6-66. Tujuannya ke orbit dekat bumi. Di hari yang sama, 22 November, Blue Origin New Shepard NS-28. Dan untuk kesekian kalinya, Blue Origin meluncurkan roket dengan ciri khas yang berbentuk seperti sudahlah. Ini berhasil membawa 6 turis lagi ke suborbital untuk merasakan sensasi weightlessness atau melayang selayaknya astronot untuk beberapa menit di batas luar angkasa. Ini mereka bayar 5 miliar per orang ya, cuma buat gini-ginian. Nah, dari 6 jutawan ini, 2 diantaranya antara lain Heron dan Mark Hagel adalah pasangan yang terbang dengan New Shepard untuk kedua kalinya. Ini adalah peluncuran ke-28 roket New Shepard dan yang ke-9 untuk misi yang berpenumpang. Sementara itu, di Cina, CNSA baru-baru ini melaunching desain prototipe roket yang dinamakan Long March 9 untuk kebutuhan kapabilitas Super Heavy Lift Launch Vehicle yang diharapkan bisa mengirim satelit atau wahana yang berbobot lebih dari 50 ton. Ini juga ada kemungkinan sebagai infrastruktur sistem untuk program pendaratan manusia oleh Cina di tahun 2030-an. Yang progresnya bisa dibilang cukup cepat ya. Nanti kita bahas di lain waktu. Kalau dilihat dari desain dan profil peluncurannya, ini mirip dengan roket apa gitu ya. Sistem roket ini diharapkan bisa untuk reusable dengan metode catch atau ditangkap, dan second stage-nya juga akan bisa melakukan belly flop. Pokoknya plug Starship KW Super mah ini. Karena begini guys, tidak hanya pada teknologi lainnya yang kita tahu, Cina memang rajinnya bikin barang KW kan. Ini roket pun juga bisa mereka bikin KW-annya. Dan kualitasnya juga lumayan lah, setidaknya untuk perusahaan lokalan swasta Cinanya. Karena jangan salah, beberapa perusahaan roket swasta Cina ini bukan saja sudah memiliki kemampuan peluncuran, tapi bahkan ada yang sudah mampu melayani customer. Jadi perkembangan teknologi antariksa Cina ini sudah sangat pesat ya, dan makin kesini persaingannya sudah sangat seru. Nanti kita bahas detailnya di video lainnya ya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info menarik seputar teknologi antariksa lainnya. Saya Mas Astro, pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.